Teruskan, Hansa. Teruskan latihan. Biar bisa kutakar kekuatan kalian. Ayo kita balas kekalahan Kakang Watu. Ayo kita balas kekalahan Kakang Banyu. Jangan! Kelihatannya ada unsur kesal di balik serangan bertubi murid-muridnya. Sudah, cukup. Hentikan. Aku harus cari tahu kenapa. Siapa tahu ada kelemahan di balik kekuatan yang mereka peragakan. Ya, siapa tahu. Aneh. Kalau Angling Kusuma menolak bicara tentang calon pendampingnya. Padahal calon pendamping itu mutlak untuk seorang pangeran yang akan diwisuda sebagai Prabu Anom, Dinda. Dinda sudah menjelaskannya, Kanda. Dan Angling Kusuma tetap bilang belum siap punya pendamping. Benar, Kanda. Apa ada alasan lain selain belum siap seperti yang ia katakan? Ada, Kanda. Apa itu? Memperdalam ilmu dan menambah pengalaman adalah satu alasan yang dikemukakannya. Ya, alasan itu bisa diterima. Tapi bagaimanapun, masalah calon pendamping untuk seorang pangeran tidak bisa dianggap enteng, Dinda. Baik, kalau begitu, Kanda sendiri yang akan bicara padanya. Di mana sekarang putramu? Di perpustakaan, Kanda. Baik, Kanda akan ke sana. Romo, sembah saya katur Paman Prabu. Rakandamu tidak ada di sini, Danurwenda? Kanda Angling Kusuma pergi dengan Kanjeng Ibu, Romo. Iya. Menurut bundamu, Angling Kusuma sudah kembali kemari? Belum, Romo. Belum. Kanda Angling Kusuma belum kembali ke sini sejak pergi dengan Kanjeng Ibu. Kalau begitu, kemana dia? Mungkin di arena latih tanding, Paman Prabu. Iya, Romo. Saya rasa ke sana. Ya, Nanda benar. Dia pasti ada di sana. Kalau begitu, lanjutkan kalian belajar. Baik, Romo. Pasti telah terjadi sesuatu, Kanda. Iya. Tapi apa ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada hal yang mengkhawatirkan, Kanda. Lepas!
bagus. Cukup. Bagus putraku. Angling Kusuma, sini sebentar. Semana Nanda kata Romo Prabu. Kelincahan Nanda menghadapi serangan yang bertubi-tubi sudah sangat meyakinkan. Jaga, pertahankan, dan kembangkan itu. Ya, terima kasih Romo Prabu. Oh ya, Angling Kusuma. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita bicarakan. Bagus sekali. Kalau tadi Nanda menghadapi bundamu, maka sekarang Nanda harus menghadapi Ramandamu. Ya, Nanda akan merasa tertekan, Angling Kusuma. Nanda akan merasa tertekan. Nanda jadi berdebar, Romo. Nanda jadi berdebar karena tidak biasanya Romo menyusul ke tempat latihan untuk mengajak bicara empat mata seperti sekarang ini. Nanda pasti tahu apa yang akan kita bicarakan. Ini mengenai... Tenang, kita bicarakan di sana. Ya, Lihat, Kanda. Jelas ada sesuatu yang sangat penting antara Romo, Kanjeng Ibu, dan Angling Kusuma, Kanda. Iya, benar. Bisakah kita tahu yang sebenarnya terjadi, Kanda? Kenapa Dinda bicara begitu? Karena tidak biasanya Romo Prabu memberi nasihat atau bicara hanya dengan salah satu dari kami, Kanda. Romo selalu bicara di hadapan kami berdua. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting dan pribadi. Iya, benar, Kanda. Ini jelas sangat pribadi dan sangat khusus, Kanda. Nanti dulu. Kenapa Dinda bicara begitu? Lihat, Bunda di sebelah sana. Kenapa Bibi Dewi Sekresi ada di situ? Entahlah, Kanda. Ini penuh tanda tanya. Apa perlu kita bicara dengan Bunda? Jangan, tidak perlu. Kenapa, Kanda? Karena kita juga mengintai di sini. Kemana Bibi Dewi Sekresi? Kok menghilang? Aneh. Kemana ya beliau, Kanda? Iya. Semua ini penuh dengan teka-teki. Iya. Ayo, Kanda. Iya. Angling Kusuma, sekali lagi Romo tegaskan, calon pendamping itu sangat mutlak untuk seorang pangeran pati seperti Nanda. Jadi, apapun alasan Nanda tetap harus segera mendapatkan calon pendamping. begini Romo Prabu. Calon pendamping itu bisa saja dari Malwapati sendiri, putri dari Bojanegara, atau dari negara sahabat. Begini Kanjeng Romo, hamba... Ibundamu atau Romo sendiri akan mencarikan calon. Kalau Nanda merasa kesulitan, atau Nanda merasa tidak punya waktu untuk itu. Ini berlebihan, Romo. Sebenarnya Kanjeng Ibu dan Romo tidak perlu repot-repot mencarikan Nanda pendamping. Nanda pasti menemukannya kalau sudah saatnya. Tapi, mohon maafkan Nanda, Romo. Saat ini Nanda belum menginginkannya. Nanda masih ingin sendiri. Nanda belum berpikir ke sana. Nanda belum siap, Romo. Dengarkan anakku. Begini. Nanda mohon maaf, Romo. Nanda mohon waktu. Nanda belum siap untuk memilih pendamping. Sekali lagi, Romo. Nanda mohon waktu. Tolonglah, Romo. Hidup Balakosa! Hidup Balaga! Hidup Balakosa! Hidup Balaga! Balanga dan Balakosa hingga kini masih belum terkalahkan. Selanjutnya saya minta kalian tetap bermain secara jantan. Ayo, lakukan.
kita coba kemampuan mereka. Baik. Kami mohon restu. Silakan. Hidup Balakasa! Hidup Balaka! Kalian akan mencoba Balakosa dan Balangga, Kyong Bakerto? Iya, izinkan kami melatih diri dengan Kakang Balakosa dan Balangga. Kami siap. Baik, silakan. Cukup! Tidak bisa! Kami tidak terima. Guru kami Kyong Barato belum kalah. Ayo, kita balas! Cukup! Hentikan! Cukup! Hentikan! Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini, ha? Kenapa kalian saling baku hantam? Kalian ini penganutku, pengikutku. Kita harus satu. Bagaimana? Bagaimana kalian bisa berpeluang melawan Malwapati? Kalau belum-belum, sudah begini. Maafkan kami, Ratu. Maafkan kami, Ratu. Bagus, bagus. Bopo Soco Cendawang menunggu kalian di dalam. Kalian semua, ikut aku. Baik, Ratu. Mohon katakan Bunda. Mohon katakan kenapa Bunda merasa perlu mengendap-endap untuk menguping pembicaraan Romo Prabu dan Kandang Lingkusuma. Nanda melihat Bunda. Melihat apa yang Bunda lakukan? Iya Bunda. Di mana Nanda ketika itu? Nanda berada tak jauh di seberang Bunda berada. Kalau begitu Nanda Wenda, kenapa Nanda tidak bertanya pada diri sendiri? Kenapa Nanda juga ada di sana? Apa yang Nanda lakukan sehingga Nanda melihat Bunda di sana? Nanda... Seharusnya Nanda di perpustakaan, bukan? Iya Bunda, tapi... Kenapa Nanda juga ada di sana? Bunda bisa menebak. Bunda! Nanda pasti juga ingin tahu kenapa Ramandamu memisahkan Pangeran Angin Kusuma dari Nanda dan Rakandamu Ramaja Gandhi untuk bicara empat-mata. Nanda tidak perlu mungkir. Nanda dan Kandamu Ramaja Gandhi juga pasti ingin tahu kenapa Ramamu yang biasa bicara terbuka di depan Nanda bertiga tiba-tiba menjadi seperti itu. Pasti ada sesuatu yang tidak boleh kalian ketahui. Itu yang Nanda berdua pikirkan, bukan? Iya Bunda. Inilah yang ingin Bunda ketahui. Jadi hilangkan pikiran buruk Nanda karena memergoki Bunda mengendap-endap seakan Bunda melakukan pekerjaan yang tak terpuji. Bunda! Hentikan mencurigai Bunda. Sebab apapun yang Bunda lakukan akhirnya untuk kebaikan Nanda juga. Iya Bunda. Iya. Kalau begitu tinggalkan Bunda. Bunda ingin sendiri. Iya Bunda. Baik. Dewi Sukesi, kamu boleh merasa lega bisa menundukkan putramu dan Nurwenda, Dewi Sukesi. Tapi jangan berbangga dulu. Sebab usahamu untuk mempercepat ramalan Nyirampak, mengusir Raden Angling Kusuma dari Malwapati lewat isu calon pendamping belum berhasil, Dewi Sukesi.
Belum berhasil? Ya, belum berhasil. Kamu lagi? Siapa kamu sebenarnya? Siapapun aku berdiri di pihakmu, Dewi Sukesti. Ayo, cepat keluar dan lihat dengan mata kepalamu sendiri perkembangan yang terjadi. Sampai nanti. Baik, aku harus keluar. Aku akan membuktikan apa yang kamu katakan tadi. Aku keluar sekarang. Dinda, Kanda, Bagaimana, Kanda? Apa tanggapan Angling Kusuma? jawabannya sama, Dinda. Putra kita merasa belum siap. Kanda mengalah saja, menuruti kemauannya. Kanda kira tidak. Tapi mengundur pembicaraan untuk sementara waktu, Kanda kira lebih bijaksana. Ya, mengundur pembicaraan memang terasa lebih bijaksana. Tapi Dinda khawatir. Dayang, bawa bunga itu ke dalam. Baik, Gusti, mohon pamit. Pertama, keinginan kita untuk menegaskan bahwa calon pendamping bagi calon Prabu Anom tidak tercapai. Dan yang kedua, apa jadinya nanti kalau Angling Kusuma setelah ini akan kembali tertarik untuk merantau atau berpetualang? Yunda Dewi, maafkan Dinda mengganggu. Pendapat Yunda Dewi Sekarwangi benar. Tapi Dinda kira tidak ada salahnya kalau Dinda diizinkan ikut bicara. Tapi pembicaraan ini baru sekedar wacana, Dinda. Jadi... Tidak apa-apa, Dinda. Biarkan saja Dinda Sukesi ikut urut-urut. Bukankah awal pembicaraan ini juga berasal dari Dinda Sukesi? Iya, benar Kanda. Tapi mohon dicatat, semua ini Dinda lakukan demi putra kita Pangeran Angling Kusuma. Dinda Sukesi benar. Dinda tidak ingin ada celah atau kekurangan dari seorang Pangeran Pati sebelum diangkat sebagai Prabu Anom. Ya. Pangeran Angling Kusuma harus segera punya pendamping, Kanda. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Apa nanti kata para sepuh? Kata para raja tetangga? Kalau Pangeran Pati masih saja sibuk berburu, masih sibuk berguru ke sana kemari, memperdalam ilmu ulah kanuragan, tapi lupa dengan kewajiban utamanya mencari pendamping. Ya. Kanda Prabu, Dinda tidak ingin kalau Kanda Prabu atau Yunda Dewi dipersalahkan oleh para sepuh karena lupa memastikan calon pendamping putra Paduka berdua. Ya. Dinda benar. Yunda Dewi Sekarwangi yang benar, Kanda. Kekhawatiran Yunda Dewi atas kesenangan Pangeran Angling Kusuma untuk bertualang mohon dijadikan pertimbangan agar masalah calon pendamping ini diutamakan. Mohon jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Dinda benar. Dinda yakin Yunda pasti sependapat dengan Dinda. Bagaimana Yunda bisa memuluskan jalan putra mahkota kalau tidak memastikan calon pendampingnya dulu? Yunda tidak ingin kan Pangeran Angling Kusuma diundur-undur penobatannya? Iya. Dinda benar. Kalau begitu, cepat selenggarakan pesta. Undang para gadis cantik Malwapati dan putri-putri negara tetangga. Dinda yakin Pangeran Angling Kusuma pasti akan dengan senang hati menentukan pilihannya. Cepat selenggarakan. Iya, Dinda. Iya. Bagus, Dewi Sukesi. Bagus. Kamu memang perayu yang luar biasa. Terima kasih. Karena setelah ini akan ada kemenangan yang akan membuat rencana Ratu Gendrawaniku berjalan. Terima kasih. Kamu bantu sebelah sana. Kau sebelah sana. Kalau Adi yakin Hanusara ada di bangunan utama itu, apa salahnya kita serang padepokan itu sekarang juga? Baik, Kakak. Saya siapkan anak buah. Lakukan. Iya. Pandega, sini.
atur siasat penyerangan. Dan langsung serang begitu aba-aba ku berikan. Mari. Baik, Ki. Komandan, ambil posisi sebelah sana. Ayo, kita tetap di sini. Kita diserang. Ini aneh. Kenapa sampai sejauh ini Ki Hanusara belum juga muncul? Iya, memang aneh. Kalau begitu, izinkan saya yang mencarinya. Biar saya saja yang masuk, menyelinap dari samping. Dan kau Hanusara, bantu para pandega membereskan di luar. Ayo. Baik, Kakang. Hanusara, pasti kamu di dalam. Aku hancurkan kamu. Nah, hebat juga tempat. Hanusara! Hanusara! Di mana kamu? Kakang, Hanusara tidak pernah bermalam di sini. Dari mana kamu tahu? Chandrik ini yang memberitahu. Benar apa yang kamu katakan, Chandrik? Benar, Tuan. Kalau benar Hanusara tidak pernah tinggal di sini, bisa kau beritahu di mana dia tinggal selain di tempat ini? Saya tidak tahu, Tuan. Begitu juga semua yang ada di sini. Bohong kamu. Tidak, Tuan. Cukup. Jangan diteruskan. Apa yang dia katakan benar, Ki? Jadi benar, kalian tidak tahu di mana Hanusara tinggal. Benar, Ki. Aneh. Ini benar-benar aneh. Kalau anak buah Hanusara tidak tahu di mana pimpinannya berada. Kami benar-benar tidak tahu, Ki. Hanusara, bawa salah satu Belandong kemari. Cepat! sayang sekali, Kakang. 4 dari mereka sudah mati, dan yang 6 berhasil kabur. Jadi, Ya,
Tidak mungkin kita mengurai keterangan dari yang sudah mati, Kakang. Dasar. Kenapa mereka bisa lolos? Mereka memang berhasil lolos, Kakang. Tapi padepokan ini bisa kita kuasai, Kakang. Apa? Hah? Menguasai padepokan ini bukan segala-galanya, Hanucara. Aku baru puas kalau aku sudah menangkap Hanucara itu. Itu sasaran kita. Malawapati akan mengadakan pesta Gambyong, putraku. Pesta itu akan dimeriahkan oleh tarian gadis-gadis cantik Malawapati dan akan dihadiri para putri raja dari negara tetangga. Nanda mengerti. Nanda harus hadir dalam memilih salah seorang gadis atau putri negara tetangga untuk Nanda jadikan calon pendamping. Iya, benar. Terima kasih Kanjeng Ibu. Terima kasih Romo. Iya. Tapi mohon maafkan Nanda. Nanda belum siap untuk itu. Angling Kusuma. Dengar, Nak. Mohon maafkan Nanda Romo. Pendirian Nanda tetap. Nanda masih belum berpikir dan siap untuk hal itu. Pamit mundur Romo. Bunda Sukesi. Bunda. Angling Kusuma. Tunggu. Kanda tunggu. Biar Yunda. Biar Kanda Prabu bebas bicara dengan putranya. Percayalah, Pangeran Angling Kusuma pasti sadar dengan kekeliruannya itu. Tapi Dinda, Yunda tidak ingin Kanda Prabu kasar dan memaksakan kehendak pada Angling Kusuma. Sekali-kali kasar dan memaksakan kehendak tidak apa-apa, Yunda. Ini demi kebaikan putramu juga. Bunda, bisa kita bicara sebentar? Nanda lihat dan Ruenda. Ibu sedang menenangkan bundamu Sekarwangi. Haruskah Bunda meninggalkan bundamu Sekarwangi yang sangat memerlukan pendamping ini? Kita harus bicara, Bunda. Ini sangat penting, Bunda. Tidak apa-apa, Dinda. Tinggalkan Yunda sendiri. Biar Dayang yang akan menemani Yunda. Mari, Bunda. Mohon pamit mundur, Yunda. Mohon maafkan dan Nurwenda, Kanjeng Ibu. Iya, silakan. Nanda lupa tata krama. Nanda sangat tidak sopan meninggalkan Romo dan Bunda dengan cara seperti itu. Tidak punya unggah-ungguh. Mohon maafkan Nanda Romo. Kalau Nanda jadi melupakan tata krama. Tapi semua itu Nanda lakukan karena Nanda kecewa dengan pendirian Romo yang berubah. Hah? Berubah? Berubah bagaimana? Mohon maafkan Nanda Romo. Bukankah sebelum ini Romo telah memberikan Nanda kelonggaran untuk melupakan dulu calon pendamping waktu di peranginan tadi siang, Romo? Tapi kenapa tiba-tiba Romo merestui rencana Kanjeng Ibu menyelenggarakan pesta Gambyong? Kenapa bisa begini, Romo? Keputusan sudah dibuat, putraku. Romo harap Nanda bisa mengerti kenapa Romo berubah pikiran. Sekali lagi, Romo, Nanda mohon maaf. Nanda merasa belum siap. Nanda boleh bicara begitu. Tapi pesta Gambyong akan tetap berlangsung. Dan ingat, jangan buat malu Romo. Kalau Nanda tidak bisa hadir dalam pesta itu, ini akan berat akibatnya. Renungkan Angling Kusuma. Pesta Gambyong boleh berlangsung, Romo. Tapi mohon maafkan Nanda, Romo. Nanda tetap tidak akan ada di pesta itu. Dengar, Bunda. Apa yang akan terjadi kalau Ramanda Prabu tetap memaksakan kehendak menyelenggarakan pesta itu? Yang akan terjadi apa? Kanda Angling Kusuma bisa berontak, Bunda. Bisa tidak hadir dalam pesta itu. Bunda bisa bayangkan apa yang akan terjadi kalau Kanda Angling Kusuma tetap tidak hadir dalam pesta itu. Romo akan marah besar, Bunda. Karena merasa dipermalukan oleh putra mahkota. Pesta akan tetap berlangsung. Walaupun Pangeran Angling Kusuma atau Nanda keberatan. Malawapati akan malu besar kepada para undangan, Bunda. Karena Kanda Angling Kusuma tidak hadir dalam pesta itu. Jadi, Bunda, sebelum terlambat, mohon Bunda bujuk Romo Prabu dan Bunda Dewi Sekarwangi untuk membatalkan rencana itu. Apa? Wewenang ada pada Ramandamu dan Nurwenda, bukan pada Bunda. Baik,
Kalau begitu Nanda akan bicara langsung pada Romo. Danurwenda! Danurwenda! Kamu Danurwenda? Justru kemarahan Ramandamulah yang ibu tunggu. Sebab karena kemarahan kepada Angling Kusumalah, Ramandamu akan berpaling kepadamu. Nandalah yang akan menjadi pilihan. Karena Pangeran Angling Kusuma mengecewakan Ramandanya. Kenapa Nanda malah memohon Romo untuk menangguhkan acara yang sudah siap untuk digelar? Seharusnya Nanda menyadarkan Rakandamu untuk patuh pada keputusan yang telah dibuat. Nanda takut kehilangan Kanda Angling Kusuma, Romo. Nanda kira Angling Kusuma akan lari dari pesta yang Romo selenggarakan. Tapi dia belum siap mempunyai pendamping, Romo. Bisa saja hal yang tidak diharapkan bisa terjadi, Romo. Kalau itu yang terjadi, berarti dia balelo. Tidak ada ampun baginya. Berdiri. Dengar. Katakan ini padanya. Dan ingatkan bahwa masalah ini Romo tidak akan main-main. Mengerti? Iya, Romo. Romo tidak akan main-main. Kenapa semua menjadi serba salah begini? Siapa? Dinda, Kanda. Danurwenda. Masuk saja, tidak dikunci. Mohon maafkan Dinda, Kanda. Kalau terpaksa Dinda mengganggu Kanda. Tidak apa-apa. Ada apa? Apakah ada yang sangat penting sehingga malam-malam begini Dinda datang kemari? Iya, Kanda. Ini mengenai keputusan Ramana Prabu. Bahwa Ramanda Prabu akan tetap mengundang para putri negara tetangga untuk Kanda pilih sebagai pendamping. Iya, Kanda. Kalau itu yang terjadi, berarti hanya ada dua pilihan yang harus Kanda lakukan. Terpaksa memilih salah satu dari para putri untuk Kanda jadikan calon permaisuri. Atau lebih baik Kanda tinggalkan Malawapati. Kanda sangat tidak bijaksana sekali kalau hanya gara-gara calon pendamping, Kanda harus pergi. Iya, tapi Kanda tidak mau melakukan sesuatu karena paksaan Dinda Danurwenda. Dinda tahu, Kanda. Tapi Dinda juga punya pendirian yang sama. Jadi cobalah mencari jalan keluarnya, Kanda. Ya, itulah yang Kanda harapkan. Tapi kalau pesta Gambyong itu tetap terjadi dan Kanda harus hadir, maafkan Kanda. Kalau Kanda harus pergi. Jangan. Apapun yang terjadi, Kanda tidak boleh pergi. Dinda yang tidak boleh pergi. Dinda harus tetap di Malawapati kalau sampai Kanda pergi. Sebab Dindalah yang harus menggantikan Kanda. Harus menjadi pilihan Ramanda Prabu kalau sampai Kanda tidak ada. Kanda, itu yang akan terjadi, Dinda. Itulah yang akan terjadi. Tidak, Kanda. Dinda tidak akan menerima kedudukan yang seharusnya menjadi kedudukan Kanda. Mohon ketahuilah, Kanda. Kalau sampai Kanda tetap pergi, Dinda akan mencari Kanda. Dinda akan membawa Kanda kembali ke Malawapati. Apapun yang terjadi. Kanda, ini janji Danurwenda. Pamit mundur, Kanda. Dan semua yang hadir dalam pasewakan pagi ini, bergembiralah. Kabar gembira dari Malawapati sekaligus menjawab pertanyaan kita. Kenapa Pangeran Angling Kusuma sampai sekarang belum berpendamping? Dengar baik-baik. Dengan surat ini,
anak Prabu Angling Dharma mengundang kita untuk menghadiri pesta Gambyong, di mana cucuku Pangeran Angling Kusuma akan memilih calon pendampingnya. Para putri pejabat maupun sesepuh Bojanegara sangat diharapkan hadir dalam pesta tersebut. Siapapun para pejabat yang merasa mempunyai putri cantik, ayo ajak mereka memeriahkan pesta tersebut. Ngeslaken dawuh Gusti. Sampaikan pada Gustimu, undangan sudah aku terima. Aku bersama Gusti Ratumu akan hadir pada pesta itu. Baik, Gusti. Ini sangat aneh, Dinda. Sangat aneh. Apanya yang aneh, Kanda? Undangan mendadak ini. Undangan yang terkesan sangat tiba-tiba ini. Bagaimanapun juga, undangan itu kan undangan yang sangat ditunggu-tunggu, Kanda. Seharusnya kita ikut bahagia, karena sebentar lagi Pangeran Angling Kusuma akan resmi mendapatkan pendampingnya. Tentu saja kita akan ikut bahagia, Dinda. Tapi kenapa ketika Nidewi kesini, dia tidak menyinggung sedikit pun tentang pesta itu? Kenapa? Tidak mungkin anak Prabu Angling Dharma tidak membicarakan rencana ini kepadanya. Bisa saja pesta ini pesta mendadak, Kanda Prabu. Nah, itulah kenapa dibikin mendadak, Dinda. Pasti ada sesuatu di balik itu semua. Loh, kenapa begitu, Kanda? Kan dulu nih Dewi Sukesi pernah bilang kalau Pangeran Angling Kusuma selalu menolak untuk punya pendamping. Ya bagus kan, kalau sekarang Pangeran Angling Kusuma sudah mau punya pendamping. Bagus kalau itu yang terjadi. Tapi kalau ini paksaan? Loh, kenapa Kanda jadi berpikir begitu? Entahlah, Dinda. Kanda punya firasat. Jangan-jangan putri kita punya andil dalam masalah ini. Tidak, Sukesi tidak punya pikiran seperti itu. Ya, Kanda juga berharap begitu. Tapi ingat, kenapa Ni Dewi lebih dulu ke Nyirampak daripada mengunjungi Romo dan ibunya? Kenapa? Bagus. Jadi kalian sudah siap tanding? Sudah. Siap. Kalau begitu, laksanakan. Dan tunjukkan kemampuan kalian di hadapan Keombak Kerto. Baik. Nyi Ratu, Apa yang sedang mereka lakukan? Balakosa? Balangga? Jagal Alugoro mencari pendega-pendega agul, Nyi Ratu. Bagus. dan kelihatannya Jagal Alugoro sudah mendapatkan hasil, Nyi Ratu. Kalau begitu, ikuti jalannya pemilihan. Aku akan menghadap Bopo ke ruang pemujaan. Baik, Nyi Ratu. Bopo, ada berita baik, Bopo. Berita baik dari Ratu Gelap-gelapnya kegelapan yang harus saya sampaikan kepada Bopo. Bopo, pesta Gambyong akan tetap dilaksanakan, Bopo. Malam ini? Ya, malam ini, Bopo. Lalu apa rencanamu? Melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan, Bopo. Sudah benar-benar siap orang-orangmu? Sudah, Bopo. Sudah sangat siap. Baik, baik kalau begitu.
rencana boleh kamu laksanakan. La Sumabla, La Sumila. Beri aku petunjuk. Beri aku petunjuk. Apa yang akan terjadi kalau rencana penyerangan dilakukan malam ini? Beri aku petunjuk. Beri aku petunjuk. Tidak ada jawaban. Tidak ada petunjuk. Ada apa ini? Hah? Iya, Bopo. Yang ada cuma asap hitam. Apa artinya, Bopo? Tangguhkan Gendrawani. Hah? Tangguhkan penyerangan sampai Bopo mendapat petunjuk. Tidak, Bopo. Kita tidak mungkin menangguhkan penyerangan. Apa nanti kata Jagal Alugoro, Balakosa dan Balangga kalau lagi-lagi penyerangan kita tangguhkan? Bopo minta Gendrawani, tangguhkan penyerangan sampai Bopo mendapat petunjuk. Tidak, Bopo. Tidak mungkin penyerangan ditangguhkan. Tidak mungkin. Bopo, aku ini ratu. Aku yang memerintah. Aku yang menentukan. Gendrawani, tunggu. Tunggu, Gendrawani. Tunggu. Dasar kepala. Cukup. Kalian bertiga, aku angkat menjadi Pandega Agung. Terima kasih. Sampaikan kepada Gusti Prabu Distinggil. Baik. Ampun Gusti, tamu agung dari Kartanegara telah tiba. Kita ucapkan puji syukur kepada Dewa bahwa tamu agung dari Kartanegara yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Marilah kita sambut bersama-sama. Mohon izin, Kanda. Iya. Silakan Romo, Bunda. Saudara saya, Kanjeng Ibu, selamat datang di Malwapati. Kami sangat bahagia karena Romo dan Kanjeng Ibu bisa menghadiri acara penting ini. Tentu saja Romo harus hadir. Apalagi ibumu. Dia sangat ingin melihat siapa putri cantik yang akan menjadi pilihan Pangeran Anglingkusuma. Maaf kalau Romo agak terlambat. Belum terlambat, Romo. Acara baru akan kami mulai. Silakan. Ya, silakan. Ya, para hadirin yang terhormat, mohon perhatian. Acara akan segera kita mulai. Sesuai dengan urutan acara, akan segera masuk para putri-putri ke dalam ruangan ini untuk memperkenalkan diri. Mari kita sambut dengan tepuk tangan.
Mungkin dia sedang berdandan, merias wajah seperti kita dulu. Nanda Prabu, kenapa Pangeran Anglingkusuma belum juga datang? Iya. Tenang Paman Dikmaseta. Saya sudah menyuruh Danurwenda dan Ramajagandhi untuk menjemputnya. Kemana ya dia? Tenang Yunda, pasti dia datang. Anglingkusuma pasti sedang berdandan. Katiwasan sama Prabu. Katiwasan. Katiwasan apa? Katiwasan bagaimana? Sebentar, Nanda Prabu, sebentar. Penari, gamelan. Ada apa? Kenapa ini? Apa maksudnya? Apa yang telah terjadi? Kanda Anglingkusuma kabur, Romo. Kabur? Iya, Paman Prabu. Dinda Pangeran kabur. Kabur kemana Ramajagandhi? Mana? Tidak tahu, Bibi. Tidak tahu, Romo. Dia tidak ada di kamarnya. Yunda, Dayang tolong. Danurwenda, Ramajagandhi, ikut ke ruang sebelah. Bunda, Romo, maaf atas kejadian ini. Saya segera kembali. Maaf. Senopati, tunggu. Tolong lacak keberadaan Anglingkusuma. Siapa tahu dia belum jauh. Ayo, cepat. Baik, Gusti. Saya pamit dulu. Baik. Coba ceritakan, bagaimana Anglingkusuma bisa lolos dari pengawasan kalian? Dari pagi Kanda Anglingkusuma tidak mau bicara, Romo. Tapi tidak ada gejala Kanda Anglingkusuma akan kabur, Romo. Tapi setelah Dinda Anglingkusuma dipanggil ke Setinggil, tidak ada tanda-tanda Dinda Anglingkusuma akan keluar, Paman Prabu. Iya, Romo. Dan kami baru tahu Kanda kabur setelah kami mendobrak pintunya. Dinda Anglingkusuma. Dinda, kami semua sudah menunggu, Dinda. Kanda Anglingkusuma, kami sudah menunggu, Kanda. Tamu-tamu sudah pada datang, Kanda. Tidak ada suara sama sekali. Jangan-jangan Kita dobrak saja. tapi Tidak ada jalan lain. Ayo. baik. Kanda, Dinda, Kanda, Dinda, Kanda, Dinda, Dinda, Dinda. Apa itu? Lihat, Dinda. Kanda Dinda Anglingkusuma, Anglingkusuma. Kanda. Percuma. Dia sudah jauh. Iya, dia menggunakan mustika Atabuganya. Jadi kita harus bagaimana, Kanda? Entahlah. Pasti kita akan sulit mengejarnya. Kemana kita harus mencarinya? Iya. Kalau begitu kita harus lapor pada Romo Prabu Anglingdarma, Kanda. Iya. Baik, ayo kita lapor. Ayo. Anglingkusuma. Anglingkusuma. Kenapa begini? Kenapa kamu buat Ramandamu malu? Kanda. Kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Dinda Prabu, rasa tertekan, merasa dipaksa, sehingga tidak ada pilihan lain, bisa saja membuat Pangeran Anglingkusuma menjadi seperti itu, Dinda Prabu. Tapi jangan khawatir,
Kanda sudah memerintahkan Senopati Dharmayuda, Tumenggung Prabaskara, dan Tumenggung Katiwanda untuk melacak Pangeran Angin Kusuma. Mudah-mudahan saja dia belum begitu jauh. Ampun Gusti Patih. Ya? Lapor Gusti. Ada apa? Cepat laporkan. Balai Bondo kemasukan maling Gusti. Apa? Balai Bondo kemasukan maling? Ya Singgihan Dawu Gusti. Yang benar kamu? Benar Gusti. Aneh. Ini benar-benar aneh. Ketika kita sedang dilanda kemelut, tiba-tiba ada maling. Kemasukan maling? Kemasukan bagaimana? Tidak, Prabu. Kanda mohon pamit. Denurwenda, Majagandi. Iya, Paman. Kalian tidak mungkin berdiam diri. Cepat susul Kandapati. Siapa tahu kalian dibutuhkan. Cepat, Paman. Apalagi? Ayo, cepat! Ayo, cepat! Cepat! Ayo! Kita hadapi mereka! Mundur! Ayo kita mundur! Kita lewat belakang! Lapor, Gusti. Apa? Apa yang terjadi? Ratu Gendrawani dan para prajuritnya menyerang, Gusti. Mereka menuju gerbang. Adega, kumpulkan barang-barang yang dirampok. Yang lain ikut aku. Baik, Gusti. Wah, Patih mau kemana? Urusan Balai Bondo sudah selesai, tapi di gerbang ada masalah. Ayo ikut. Baik, Wah, ayo. Cukup. Kalian mundur semua. Alugoro, gunakan gadamu untuk menjebol gerbang. Dan perintahkan seluruh anak buahmu masuk ke dalam. Baik, Ratu. Wah, tidak menyangka kita diserang seperti itu. Padahal Wah sudah menugaskan para senopati dan tumenggung untuk melacak Angling Kusuma. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Kalau begitu, kita bagi tugas, ya. Uwa dan Rama Jagandi akan menghadapi mereka. Sementara kamu lapor pada Gusti Prabu Angling Dharma dan pimpin para prajurit untuk melindungi tamu agung kita. Sini kau dauh, Wak Patih. Ya. Ayo, ikut aku. Alugoro, Iya. kita tidak mungkin bisa masuk dan menangkap Prabu Angling Dharma kalau Batik Magrim dan Ramajagandi belum kita bunuh, Alugoro. Kalau begitu, izinkan saya untuk menghadapi mereka, Nyi Ratu. Tidak. Bukan kamu, tapi Balakosa dan Balangga. Balakosa, Balangga. Iya, Nyi Ratu. Ini kesempatan baik yang kalian tunggu-tunggu. Ringkus dan bunuh Batik Magrim dan anaknya. Baik, Nyi Ratu. Alugoro, Iya, Nyi Ratu. begitu ada kesempatan, kita sendirilah yang akan menangkap Prabu Angling Dharma. Siap, Nyi Ratu. Akas, tinggalkan dia, biar kami yang menghadapinya. Ya!
Maaf Rai Prabu, ini semua gara-gara cucu saya, gara-gara Angling Kusuma. Tidak, Kanda Prabu. Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Dan saya yakin, perampokan dan penyerangan yang serempak ini tidak ada hubungannya dengan cucu kita yang kabur. Romo Prabu, apa tidak lebih baik Romo Prabu berdua? Tidak, Romo dan Rai Prabu akan tetap di sini. Iya. Akan mendampingi anak Prabu. Iya. Mereka menuju setinggal. Izinkan Nanda menghadapi mereka, Romo Prabu. Iya. Hati-hati dan Ruwena. Mohon restu, Romo Prabu. Gendrawani, pasti ada sesuatu hal yang kamu andalkan, sehingga kamu mampu menerobos gerbang Malwapati. Sang Prabu, maaf, bagaimana kalau saya dan para raja tetangga ikut menghadapi para penyerang? Tidak usah. Saya mohon tuan-tuan berlindung di dalam saja. Biar saya sendiri yang menghadapinya. Terima kasih. Mari. Mudah-mudahan perampokan dan penyerangan aneh ini tidak ada hubungannya dengan Dewi Sukesi. Sedot mereka. Sedot mereka. Lagi yang mau masuk ke dalam meriam penyedotku. Kamu Angling Dharma? Gendrawani. Menyerahlah Sang Prabu, atau Sang Prabu akan ikut masuk menyusul putramu. Dengar Gendrawani. Kamu yang harus dengar Sang Prabu. Dengarkan baik-baik Gendrawani. Keluarkan putraku dari meriam itu, atau aku yang akan masuk dan menjemput putraku. Kurang ajar. Kamu meremehkan kekuatan meriam penyedotku, Angling Dharma. Meriam penyedot, tunjukkan kehebatanmu. Sedot mereka. Sedot itu para prajurit pagar betis yang melindungi rajanya. Prajurit, kalian minggir. Prabu Angling Dharma. Tamatlah riwayatmu.